Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa bertemu kembali untuk mentadaburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita yang sudah masuk di ayat yang ke-83 surat An-Nisa. Jadi ayat yang ke-83 surat An-Nisa. Masih ada yang tidak bisa masuk ya. Sinyal juga kurang bagus ini. Ya, sebentar ya. Oke, kita mulai ayat yang ke-83. Ini masih banyak yang masuk, tapi kenapa tidak bisa masuk ya? Tunggu, saya terima dulu yang masuk ini. Oke, baik, kita mulai. Ayat yang ke-83. Saya kasih admin yang lain ya. Saya jadikan co-host ya. Jadi kalau ada yang masuk, bisa bantu saya dengan admin dan beberapa yang lain untuk bisa menyetujui Baik, Ustaz. orang-orang yang masuk. Insyaallah. Baik, Ustaz. Oke, hati-hati videonya kalau langsung dikasih off ya. Tunggu, saya jadikan beberapa co-host. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk bagikan layarnya dari peserta yang ada? Siapa yang bisa bantu? Layar apa, Ustaz? Layar ini, layar Quran. Bagikan Quran. Soalnya saya tidak bisa bagikan Quran ini. Saya lihat beberapa referensi untuk tadabbur malam ini.
Oh iya, oke. Coba bagikan Qurannya. Ya, kita mulai ya. Jadi ayat yang ke-83, sambil menunggu siapa yang bisa membagikan. Ayat yang ke-83, surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Tunggu. Oke, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka berita terkait dengan sesuatu amni awil khawfi, berkaitan dengan keamanan ataupun ketakutan, mereka itu adza'u bih. Mereka itu langsung menghebohkannya. Jadi mereka langsung meneruskannya dan menambah-nambahnya. Jadi mereka itu langsung menerima berita itu, lalu kemudian mereka langsung menghebohkannya, menyebarkannya. Jadi ayat ini bicara tentang majelisnya orang-orang munafik. Karakter, dan yang kedua itu majelisnya orang-orang munafik. Jadi ada dua majelis di masa Nabi dan di masa kita hari ini. Pertama, majelisnya orang-orang munafik, dan itu juga masuk karakternya di dalamnya, karakter orang yang ada di majelis itu. Yang kedua itu adalah majelisnya orang-orang beriman. Dan itu juga berkaitan dengan karakter orang-orang yang ada di dalam majelis itu. Kalau majelisnya orang-orang beriman, itu akan menambah keimanan. Jadi kalau kita itu duduk di majelisnya orang-orang beriman, hasilnya adalah keimanan kita akan bertambah, gitu ya. Adapun pada majelisnya orang-orang munafik, itu bukan keimanan yang bertambah. Akan tetapi, yang bertambah dari majelisnya orang-orang munafik apabila kita hadir di majelis itu adalah bertambahnya dosa-dosa kita. Jadi justru hanya akan menambah dosa-dosa kita apabila kita hadir di majelisnya orang-orang munafik itu. Karena begini, karena sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, orang-orang munafik itu apabila mereka menerima berita, mereka itu langsung membahasnya di majelisnya. Jadi mereka itu akan membahas di majelisnya. Dan mereka itu membahas berita itu yang mana itu berita belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Kebenarannya itu belum bisa dipastikan. Ini isi majelisnya orang-orang munafik ya. Lalu berikut lagi mereka akan menambah dengan kata-kata sebagaimana kata mungkin. Ini di majelisnya orang munafik ini. Kalau misalnya ada berita, ada misalnya 5 orang atau 10 orang, mereka berkumpul. Satu orang ini membawa berita membawa berita di majelis itu. Maka orang yang lain, termasuk yang membawa ini, akan menambah berita itu. Ya, akan menambah berita itu dengan kalimat mungkin, mungkin, dan mungkin. Atau mereka akan menambah dengan kalimat pantas saja. Atau mereka akan menambah kalimat, oh ternyata begitu orangnya ya. Oh ternyata dia seperti itu ya. Jadi inilah majelisnya orang-orang munafik. Jadi majelisnya orang-orang munafik itu bukan membahas tentang masalah iman dan amal soleh. Jadi tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, tapi justru malah mendatangkan kemurkaan Allah apabila kita hadir di majelis itu. Gitu ya. Makanya kita juga harus mengoreksi majelis kita ini. Apakah majelis tahsin kita,
majelis tarbiyah kita, majelis ta'lim kita, itu adalah majelisnya orang-orang beriman, atau justru merupakan majelisnya orang-orang munafik. Gitu ya. Harus kita cek ini, majelis yang kita hadiri ini selama ini, dari majelis yang saya sebutkan tadi, itu menambah iman kita, atau justru malah menambah dosa kita. Gitu ya. Kemudian yang berikut, terkait dengan penerimaan berita, walaupun berita itu benar, jadi walaupun berita itu benar, apalagi berkaitan dengan seseorang, berkaitan dengan seseorang, maka tidak selamanya berita yang benar itu, nah ini sudah dibagi. Oke, saya lanjut ya. Suara saya jelas ya? Ya, Ustadz. Ya, Jelas. Ustaz. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi, tadi, tidak semua berita yang benar itu benar juga untuk disebarkan. Jadi tidak semua berita itu yang benar, tidak selamanya benar juga untuk disebarkan. Kenapa? Karena justru itu akan berdampak buruk. Berdampak buruk bagi apa? Yang pertama adalah berdampak buruk bagi mental tertuduh. Jadi yang dituduh itu. Yang kedua akan berdampak buruk secara sosial. Kalau misalnya dalam satu majelis itu ada orang yang dibahas dan dia masih masuk dalam majelis itu, atau orang yang masih dalam satu kumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan dakwah, lalu dia tertuduh misalnya melakukan perbuatan zina, maka bukan berarti ya, walaupun itu berita benar ya, bukan berarti hal itu menjadi benar untuk kita sebarkan. Kenapa? Karena dampaknya akan menjadi kerusakan mental bagi yang tertuduh ini. Walaupun itu benar ya, akan menjadi kerusakan mental bagi dia. Dia itu merasa bahwa ini ya, mungkin dia akan merasa begini, kalau memang dia melakukan perbuatan dosa, dia merasa kita sebagai orang-orang yang sama-sama belajar agama adalah orang yang mampu menerima dia dalam kondisi apapun. Di waktu dia terjatuh dalam perbuatan dosa, ataupun di waktu dia berada dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Tapi ketika kita itu sudah menyebarkan berita itu, walaupun itu benar ya, menyebarkan berita itu, lalu kemudian kita tambah dengan kalimat mungkin, pantas saja, ternyata dia begitu ya, oh seperti itu dia ya, itu akan menjadikan mentalnya itu rusak. Kalau rusak mentalnya, yang tadinya dia punya niat untuk memperbaiki diri, karena sudah terjerumus pada perbuatan dosa, maka dia tidak jadi untuk melakukan itu lagi. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan meninggalkan kita. Lalu kemana dia akan pergi? Kepada orang-orang yang mendukung dia pada perbuatan dosa itu. Ini dampak buruknya yang berkaitan dengan masalah mental. Kemudian yang berikut adalah dampak buruk berkaitan dengan masalah sosial. Jadi walaupun berita itu benar, misalnya berita itu datang ke kita, dia melakukan perbuatan zina, atau ada hal-hal yang lain, yang berita-berita buruk sampai ke kita. Maka kita itu tidak boleh mengklarifikasi berita ini kepada pihak lain. Harus kepada yang tertuduh ini. Jadi harus mengklarifikasi kepada yang tertuduh, bukan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mengklarifikasinya bukan kepada tertuduh, yang akan terjadi adalah dampak buruk sosialnya. Orang-orang akan
melihat dia dengan pandangan yang buruk. Wah, dia ini sudah hafiz, tapi ternyata berzina. Dia ini sudah belajar agama, tapi ternyata dia berzina. Jadi orang-orang ini akan melihat dia dengan pandangan yang rendah. Dan dia yang tidak tahu apa-apa, mungkin dia melakukan perbuatan dosa itu, tapi dia tidak pernah diberitahu, ya, dia tidak pernah diberitahu. Apa yang terjadi? Jadinya adalah dia merasa seperti dipojokkan. Jadi dia merasa seperti di pojok, dia merasa lagi sudah tidak diterima di lingkungan ini, dia sudah merasa tidak lagi diterima di apa dulu di pertemanan ini, karena mungkin dia merasa dia sudah kotor, sedangkan teman-temannya itu suci semua, bersih semua. Akhirnya apa? Dia mulai mengambil tindakan dengan menjauhi orang-orang atau kita semua. Jadi dia sudah mulai mengambil tindakan untuk menjauhi kita semua. Ini bahaya. Jadi di kesempatan kali ini kita membahas tentang masalah majelisnya orang-orang munafik. Dan ini jangan hanya dilihat kepada orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi, tapi kita harus cek majelis kita ini yang kita hadiri setiap harinya, dari majelis ta'lim, majelis tahsin, majelis tarbiyah, apakah itu majelisnya orang-orang munafik, ataukah memang itu merupakan majelisnya orang-orang yang beriman, yang bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah pengalaman itu, pernah ada isu si Fulan, teman saya tertuduh berzina. Saya tidak klarifikasi kepada siapapun, saya bilang jangan begini, saya tidak mau seperti ini. Artinya apa? Yang tertuduh tidak tahu, sedangkan berita ini sudah berkembang. Saya tidak mau seperti ini. Ini bukan ciri orang-orang beriman di masa Nabi. Saya orang-orang munafik. Mengembangkan berita, sedangkan yang tertuduh tidak pernah diklarifikasi. Ada lagi dengan tuduhan gay. Ada lagi dengan banyak tuduhan. Dan apa yang alhamdulillah saya lakukan adalah saya selalu mengklarifikasi kepada pihaknya yang tertuduh. Saya pernah tanya, mohon maaf saya bertanya sama kamu tertuduh berzina begini, kamu jalan begini dan seterusnya. Lalu kemudian dia katakan, oh tidak Ustadz, begini. Sudah, setelah itu saya terima informasi dari dia, saya buka-bukaan semuanya, saya bilang jangan kamu berdosa dan seterusnya, tapi pun kalau kamu menyembunyikan, tidak masalah karena itu urusanmu dengan Allah, tapi bertobat setelah ini perbaiki diri. Karena saya bukan bagian dari ajarannya para pendeta, harus mengakui dosa di hadapan saya. Saya tidak butuh untuk itu. Yang saya butuh adalah kamu memperbaiki diri apabila memang melakukan perbuatan dosa itu. Kamu tidak harus menceritakan perbuatan dosamu itu di hadapan saya. Karena saya pun tidak butuh untuk itu. Sudah dia sampaikan, saya tidak melakukan begini Ustaz, saya tidak berdoa, saya tidak begini, itu tuduhan palsu dan seterusnya. Saya sampaikanlah itu kepada orang-orang yang menuduh. Saya bilang, saya sudah sampaikan. Kenapa dibilang? Baru saya bilang, kenapa tidak dibilang? Apa alasanmu tidak dibilang? Ini bahaya ini. Kita yang sudah ngaji, kita yang sudah punya hafalan, kita yang sudah dianggap sebagai ustadz, ustazah, dan kita seperti ini kelakuannya. Kelakuan kita itu kayak orang-orang munafik. Na'udzubillah. Lalu setelah itu dia bilang, Ustaz jangan percaya dia begini. Yang penting dia sudah bilang ke saya seperti ini, saya sudah suruh dia untuk bertobat. Urusan tuduhan-tuduhan yang lain saya tidak mau tahu. Itu urusan dia dengan Allah. Saya hanya menilai berdasarkan dengan apa yang dia sampaikan ke saya. Adapun kalau memang dia melakukan itu, saya sudah perintahkan dia untuk bertobat. Selesai itu, saya tidak lagi mau bahas tentang masalah ini. Tiba-tiba kalau yang seperti itu, misalnya ada yang sudah dikembangkan lagi, pernah juga saya lihat dia, pernah juga saya melihat dia, pernah begini SMS-nya, atau pernah WA-nya, pernah story-nya, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk apa semua itu? Tidak menambah keimanan kita. Sekarang, saya lihat seperti itu.
secara pribadi, dan bisa juga saya terjatuh di ranah itu, atau kita semua ranah apa, jatuh pada majelisnya orang-orang munafik yang tidak menambah iman tapi justru hanya menambah dosa, gitu ya. Makanya ketika datang berita ke kita, mohon maaf saya lagi flu ya, hari agak kurang enak badan karena lagi sakit ini. Jadi ketika datang satu berita kepada kita, maka yang harus kita lakukan itu adalah diam. Ingat ya, diam. Jangan membahasnya. Kalau ada datang satu berita ke kita, diam. Ya, saya bilangin ya. Jadi diam. Hanya diam, Ustaz. Klarifikasi kepada tertuduh. Itu baru benar. Jadi dapat isu, kemudian kalau sudah selesai isu itu, klarifikasi kepada tertuduh. Begitu. Karena begini, karakternya orang-orang munafik itu, kalau berita sudah sampai ke mereka, itu sudah sulit sekali untuk dihentikan. Karakternya orang munafik itu. Pokoknya kalau ada yang, sampai sama dia, susah sekali. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki ciri perbuatannya orang-orang munafik. Gitu ya. Jadi kalau sudah sampai kepada orang munafik, satu berita, maka itu sulit sekali untuk dihentikan. Yang terjadi justru apa? Berkembang. Dia akan berkembang secara liar. Ya, dia akan berkembang secara liar. Makanya dalam ayat ini kan disebutnya, makanya kita itu harus sebagaimana Umar. Ini cirinya orang-orang beriman ya. Jadi pernah terjadi isu di masa Nabi bahwa Rasulullah itu telah menjauhi istri-istrinya atau telah mentalak istri-istrinya. Ini di masa dulu. Di waktu itu Umar masuk ke dalam masjid dan orang-orang sedang membahas itu. Lalu kemudian Umar berdiri dan berteriak kepada orang-orang ini, kepada orang-orang yang membahas. Kan di masa Nabi itu kan orang-orang munafik pula hadir di masjid itu. Jadi orang-orang munafik di masa Nabi itu mereka bahkan sampai sholat bersama dengan Nabi. Di masjid itu Umar langsung berteriak. Apa yang Umar teriakkan? Umar mengatakan Rasulullah tidak menceraikan istrinya dan aku telah menelitinya. Nah, ini beginilah orang-orang beriman. Jadi ketika datang satu informasi, dia diam dulu. Kemudian dia klarifikasi kepada tertuduh. Nah, kalau sudah diklarifikasi, kalau itu benar, suruh yang tertuduh itu bertobat dan tidak perlu lagi untuk dia ceritakan kepada yang lain. Jangan, ternyata betul, ya tadi itu seperti itu, ternyata dia begini. Apa manfaatnya? Akhirnya akan kalau kita kembangkan lagi, walaupun memang dia salah, dia kan akan menjauhi kita. Dengan alibi kita, dengan kelakuan kita seperti itu, dia kan akhirnya pergi kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, yang mengajak dia untuk minum khamar, yang dia merasa bahwa orang-orang yang minum khamar itu lebih menerima dia dibanding orang-orang yang mengatakan diri mereka itu orang-orang yang beriman. Nah, gitu ya. Bahkan kemudian Rasulullah juga bersabda, kafabil mar'i ithman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Pokoknya dapat dengar dari sebelah, tinggi di majelis ini, sudah. So, mau bahas lagi di teman yang ya begini. Dapat dari lagi sebelah, padahal ini majelis ilmu ini. Majelis tahsin, majelis tarbiyah, majelis ta'lim, majelis apa lagi? Pokoknya majelis di Rosa misalnya, atau majelis Iqra lah. Nah, pokoknya dari majelis itu, dapat begini, sebarkan lagi di majelis satu, sebarkan lagi, pergi di WA, dan seterusnya. Alhamdulillah.
Ya, ini kerusakan yang hari ini terjadi di antara orang-orang para penuntut ilmu. Mereka disibukkan dengan aib-aib manusia, padahal orang-orang yang penuntut ilmu itu harusnya disibukkan dengan ilmu, dengan Al-Quran maupun dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat berikut. Nah, jadi berikut juga ada Nabi, walaupun memang seperti itu, ada gibah yang diperbolehkan. Cuman ada syaratnya. Tuh, ada gibah yang diperbolehkan, cuma dia memiliki syarat. Nah, gibah yang diperbolehkan itu apabila itu misalnya disampaikan kepada pimpinan, misalnya di tempat kerja toh, di tempat kerja di sekolah misalnya, ada guru yang nakal. Lalu kemudian guru satunya melihat itu, maka guru ini bisa melaporkan itu kepada pimpinan. Jadi langsung dilaporkan kepada yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi. Begitu, itu boleh. Lalu kemudian bisa dilaporkan juga kepada pihak yang berwajib kalau memang ada hal-hal yang bisa merugikan. Dan kalau memang ada karakter orang-orang yang ini yang bisa merugikan orang lain, saya batuk sedikit ya. Oke, kemudian yang berikut, jadi gibah yang diperbolehkan itu apabila memang tujuannya ingin melaporkan kepada pimpinan atau kepada yang berwenang untuk memberikan sanksi atau yang memberikan hukum. Kemudian yang berikut, kalau itu berkaitan dengan dosa yang bisa merugikan orang lain, misalnya seperti mencuri, merampok, dan kita tahu dia belum bertobat, maka bisa disampaikan kepada orang-orang. Jadi bisa disampaikan kepada orang-orang dengan kita sampaikan hati-hati saja. Jadi hati-hati. Tapi kalau dia berkaitan dengan aib secara pribadi yang tidak merugikan orang lain, sebagaimana zina, ini maksudnya tidak merugikan secara langsung ya. Kalau kayak mencuri, merampok itu kan merugikan secara langsung. Nah, itu boleh untuk disampaikan kepada orang lain untuk berhati-hati. Cuman kita pun yang menuduh itu memang harus ada bukti yang kuat. Dan memang sudah ada kasus yang serupa yang sering dia lakukan. Begitu. Jadi buktinya kuat, baru kasusnya memang kebiasaan itu memang sudah dia biasa lakukan. Ada sabda Nabi yang menyebutkan bahwa Allah memberikan jaminan surga bagi orang yang mampu menjaga apa yang ada di dua bibirnya, itu lisan, dan apa yang ada di dua pahanya, itu kemaluan. Ya Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang mampu menjaga keduanya, jaminan surga. Kemudian masih di ayat 83 tadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Walau raddu ila rasuli wa ilal ulil amri minhum." Padahal kalau mereka mengembalikan hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri yang berkuasa di antara mereka. Jadi yang benar adalah kalau memang kita mendapatkan satu informasi, bisa disampaikan kepada orang yang kita anggap amanah. Saya pernah dapat informasi tentang gay. Gay ya, gay. Gay. Ada orang yang bilang ke saya, Ustadz, ada tertuduh gay.
Saya bilang ke si Fulan ini, oke saya terima informasi ini, tapi jangan kamu sebarkan kepada yang lain. Cukup hanya saya dengan kamu dan istri kamu yang tahu, dengan istri saya yang tahu. Oke, sudah selesai. Nanti saya akan klarifikasi secara langsung ke dia. Oke. Setelah itu saya telepon yang tertuduh ini ternyata tidak aktif. Malamnya baru aktif, besoknya baru saya telepon. Saya bilang kamu itu tertuduh geng. Nah, dia kan sudah menikah, jadi kamu itu tertuduh geng. Saya bisa minta penjelasannya atau nanti ketemu supaya saya bisa menjelaskan ke si Fulan gitu. Atau ketika ada orang yang bertanya, saya bisa langsung melakukan bantahan dari penjelasan kamu. Saya tanya begitu. Baru dia sampaikan ke saya, nanti insya Allah orang mau ketemu. Saya jelas. Ternyata tidak ketemu-ketemu, akhirnya dia kirim pakai VN, baru dia kirim lewat WA, sore begitu, sore atau malam. Sudah selesai, saya dapat informasinya, saya kirim ke yang melaporkan ke saya. Saya kirim, saya bilang ini informasi yang saya dapatkan dari dia dan kita merasa cukup pembahasan kita di sini. Begitu. Adapun kalau memang dia benar, maka semoga dia bertobat, dan kalau dia tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan akibatnya itu sendiri. Itu seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita dapat informasi itu, carilah orang yang benar untuk disampaikan berita ini. Jangan cari orang-orang yang justru memperkeruh masalah, menambah. Jadi menambah dosa atau justru menambah asumsi. Oh pantasan begitu dia, kan bagaimana dia begitu kan? Ada orang yang cerita, oh pantasan dia begini, pantasan dia begitu. Itu orang yang tidak layak. Orang-orang seperti itu orang yang tidak layak untuk diceritakan. Walaupun dia penghafal Quran, walaupun bacaan Qurannya bagus. Jadi sampaikan, bukan saya merasa bahwa saya ini bagus ya, bukan. Maksud saya adalah kita berusaha, walaupun saya pun berusaha untuk menjadi pertama menjadi pelapor yang baik. Jadi dapat informasi, kalau memang kita tidak mampu untuk menghubungi tertuduh secara langsung, maka kita pilih orang yang memang kita anggap layak untuk menerima pesan ini. Dan dia mampu untuk mengklarifikasi ke tertuduh. Begitu. Dan yang kedua, kita harus menjadi orang yang mampu untuk menerima laporan. Bukan orang yang sembarang bicara. Bukan orang yang sembarang untuk menyebarkan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita dapat informasi seperti itu, maka kita harus menjadi orang yang amanah, diam, dan langsung klarifikasi kepada tertuduh. Makanya kemudian dalam ayat ini disebutkan, apabila diserahkan atau di urusan ini dikembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya dan ulil amri, di antara mereka tentu itu yang terbaik. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi. Jadi kalau dikembalikan kepada orang yang tepat, insya Allah kebenarannya akan bagus. Dan permasalahan atau pergaulan atau persahabatan tidak akan rusak. Atau ukhuwah persaudaraan atas nama Islam itu tidak akan rusak. Kita ini manusia, punya kemungkinan berdosa. Walaupun kita ini sudah baca Quran banyak, walaupun kita sudah habis Quran, walaupun kita ustaz, tetap ada kemungkinan untuk melakukan dosa. Cuman kita jaga bagaimana supaya kita tidak akan jauh dari lingkaran kebaikan ini. Kemudian Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jadi Allah dengan karunia-Nya itu, sekiranya bukan karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil di antara kalian. Kata Allah begini, kalau bukan karena Allah, pasti kalian ini sudah mengikuti caranya setan dalam hal masalah informasi tadi. Jadi kelakuannya setan itu adalah apabila mereka menerima, mereka itu membesarkannya dan menghebohkannya. Itulah perilaku setan. Makanya kemudian Allah katakan, hanya orang-orang yang Allah beri rahmat dan karunia-Nya yang tidak mengikuti caranya setan dalam hal menerima informasi dan menyebarkan informasi. Siapa mereka? Hanya sebagian kecil daripada mereka. Makanya orang dapat lihat,
kalau misalnya ada sekitar 50 orang atau 20 orang dalam satu majelis lah, atau 10 orang, tidak ada satu topik pembahasan. Si fulanah misalnya, si fulanah itu begini-begini. 10 orang, kurang lebih ada 8 orang yang bahas itu. Paling 2 orang yang diam. Makanya di di pelajaran tertuduh Aisyah berzina, tertuduh Aisyah berzina itu kan terbagi atas 3. Yang pertama, orang-orang munafik. Mereka menerima dan menghebohkannya. Itu orang-orang munafik. Yang kedua, ada sebagian orang-orang yang wallahu alam ya, orang beriman, tapi mungkin keimanan yang masih lemah. Mereka tidak menghebohkannya, tapi mereka membahasnya. Membahasnya dengan proporsional. Ini benar atau tidak ya? Begitu. Jadi mereka mencari tahu kebenarannya. Bukan kayak orang munafik tadi. Ada pihak ketiga, ada orang yang ketiga. Golongan yang ketiga ini termasuk juga orang beriman. Golongan ketiga itu adalah ketika mereka mendapatkan informasi tentang Aisyah berzina, maka mereka diam. Tidak bicara, pokoknya mereka diam. Pokoknya mereka diam. Kalau ada yang minta tanggapan, mereka diam. Tidak bahas apapun. Kalau yang kedua tadi, mereka itu mencoba untuk mengklarifikasi caranya. Dan memang tujuannya juga untuk membersihkan nama Aisyah. Kalau orang munafik tadi, oh itu sudah kerjanya mereka itu. Pokoknya, wah gini. Coba pelajari tentang tertuduh tertuduh zinanya Aisyah. Itu berat sekali Aisyah mengalami, karena kurang lebih selama 30 hari beliau itu, kurang lebih ya, selama 30 hari atau 4 pekan beliau itu berat menjalani itu. Yang lebih berat sih sebenarnya Maryam. Yang lebih berat Maryam. Karena Maryam memang buktinya ada. Hamil kan. Lalu kemudian bawa anak kan. Makanya sampai Maryam itu mengatakan, andai aku menjadi orang yang dilupakan saja. Gitu ya, andai aku menjadi orang yang dilupakan saja. Seperti itu. Jadi paham ya? Setelah ini harus tahu apa yang dilakukan supaya majelis kita itu memang majelisnya orang-orang beriman, yang dimana majelis itu disebutkan oleh Allah, oleh Nabi, bahwa di majelisnya orang-orang beriman itu kumpul para malaikat. Yang mana para malaikat itu sampai mereka itu berjejer ke atas, sampai ke atas langit, lalu kemudian menyebutkan nama-nama orang-orang yang ada di majelis itu. Jadi di majelis itu, nama-nama kita itu disebutkan. Selama kita tidak menyerupakan majelis kita itu dengan majelis orang-orang munafik. Tapi kalau kita itu majelisnya kayak majelis orang-orang munafik yang saya sebutkan tadi, malaikat tidak hadir di situ. Yang hadir di situ adalah syaitan, yang lebih memberikan was-was supaya lebih enak, lebih nyaman. Kayaknya kalau baca Qurannya sedikit, tapi bicaranya itu banyak. Tapi bicara banyak itu yang ini tadi, bukan bicara ilmu ya, tapi bicara pembahasan seperti itu. Banyak sekali itu. Lebih enak itu daripada baca Quran, lebih enak dari hafalan, lebih enak dari tadabbur, pokoknya lebih enak dari ilmu agama lah. Itu terasa enak itu. Oke, kemudian ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat 84 tentang seruan jihad. Ke bawah Allah katakan, faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Ini merupakan ayat seruan jihad pertama. Dan seruan jihad ini di awal pertama kali Allah turunkan hanya diwajibkan untuk Nabi. Saya pernah menjelaskan bahwa seruan jihad di masa itu hanya sukarela. Tapi kalau untuk Nabi, seruannya itu wajib. Sampai nanti pada perang Tabuk baru diwajibkan untuk semuanya. Itu. Di sini Allah menyuruh untuk Nabi itu berjihad. Jadi seruan wajib untuk berjihad. Dan hukum jihad itu hukumnya adalah wajib. Hukum jihad itu wajib. Hukum jihad itu wajib. Kemudian Allah katakan, la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Engkau tidak dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Engkau tidak dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Ada ayat yang di surat Al-Baqarah yang ayat semisal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Sebenarnya itu bukan beban hidup. Seringkali dimaknai dengan beban hidup. Padahal itu bukan beban hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kan dia di penutup surat Al-Baqarah. Itu sebenarnya beban syariat. Jadi Allah ingin mengatakan syariat yang ada di dalam agama kita ini semuanya tidak ada yang melampaui dari kemampuan kita sebagai manusia. Jadi itu bukan beban hidup. Gitu ya. Itulah yukallifullahu nafsan wus'aha dengan la tukallafu illa nafsaka. Sama dengan syariat perang ini, dengan jihad ini. Syariat jihad ini tidak dibebani melainkan apa? Kemampuan dari kita. Jadi Allah memerintahkan satu syariat itu memang Allah sudah tahu kemampuan kita mampu untuk melakukan itu. Begitu sholat. Hanya kalau orang yang tidak bisa sholat berdiri, diberi kemudahan dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, diberi kemudahan dengan berbaring. Kalau tidak bisa dengan tangan yang bergerak, dengan mata, isyarat mata. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, kan isyarat hati. Begitupun dengan masalah menyucikan. Kalau tidak mampu untuk mandi junub, mungkin sakit, maka bisa dengan tayamum. Kalau tidak bisa berwudu, maka juga bisa dengan tayamum. Begitu. Jadi diberikan kemudahan. Makanya itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bukan beban hidup sebenarnya. Dia lebih kepada beban syariat. Allah tidak membebani syariat melebihi dari kemampuan manusia atau kemampuan hamba-hamba. Kalau di sini la tukallafu illa nafsaka. Kalau tidak dibebani melainkan dirinya sendiri. Jadi jihad itu memang sudah Allah tahu kemampuan kita masing-masing, makanya kemudian Allah mewajibkan jihad ini. Kan ada pertanyaan, itu harus membagi jihad ya? Tidak berat ini membagi jihad, maka bisa dijawab adalah dengan kalimat la tukallafu illa nafsaka. Syariat itu tidak ada satu syariat pun yang melebihi dari kemampuan. Kemudian Allah katakan wa harridil mu'minin. Korbankanlah semangat orang-orang beriman. Jadi di sini Allah menyuruh kepada Nabi untuk memberikan semangat kepada orang-orang beriman supaya mereka itu ikut juga mau untuk berperang. Kan syariatnya kan masih sukarela. Jadi disuruh untuk mereka itu bisa ikut sama-sama dalam masalah berperang, bisa sama-sama. Terkait dengan masalah hadis jihad, ada hadis jihad itu yang menyebutkan saking utama, saking besarnya pahala jihad itu. Nabi menyebutkan Nabi ingin berperang, lalu kemudian ingin dihidupkan kembali, berperang lagi, kemudian ingin dihidupkan kembali, kemudian berperang lagi, ingin dihidupkan kembali. Nabi tidak ada menyebutkan berperang, lalu kemudian dihidupkan, lalu kemudian lari, atau melakukan ibadah yang lain. Tapi tetap dengan berperang itu, saking besar pahalanya, saking besar pahala jihad. Kenapa? Kenapa kita tidak begitu antusias dengan jihad ini? Karena memang keimanan kita yang masih lemah. Ya, keimanan kita yang masih lemah. Yang tentang wujud dunia, kemudian mati. Wujud dunia dan mati. Kemudian yang berikut Allah katakan di sini, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang kafir. Jadi Allah itu akan membantu orang-orang beriman. Tadi kan sudah diperintahkan untuk ikut bersama dalam masalah perang, kobarkan semangat mereka yang Muhammad. Maka Allah kemudian memberikan jaminan akan membantu orang-orang beriman. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, mereka beriman kepada Allah dengan maksud juga melakukan amal soleh. Yang kedua, mereka taat kepada pemimpin perang mereka. Kalau di perang Uhud itu sampai terjadi kekalahan, mereka tidak taat kepada Rasul, sekalipun mereka semuanya beriman ya. Nah, kekalahan itu terjadi karena kekalahan sebenarnya sering jadi satu-satu dengan skor itu. Nah, jadi kekalahan itu terjadi karena ketidaktaatan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah katakan Allahu asyaddu ba'san wa asyaddu tanjil. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat besar. Jadi Allah melihatkan dia lebih kuat, dia lebih besar kekuatannya.
Ibaratnya begini, kayak ada anak kecil, dia tidak pernah takut. Kenapa dia tidak pernah takut? Karena dia merasa dia punya paman yang pamannya itu besar badannya, lalu tentara lagi, baru tentara yang jenderal lagi, jenderal, jenderal. Itu dia merasa dia tidak takut, walaupun yang dia hadapi ini harus yang besar-besar atau banyak orangnya. Gitu, dia tidak takut. Maka di sini kemudian Allah katakan Allah itu lebih besar. Maka jangan kemudian menghadapi musuh-musuh. Gitu. Begitu ya. Kemudian ayat ke-8. Tapi sebentar kita tarik untuk kita ayat yang kalau 87 kan tadi sudah dijelaskan. 85 ayat ke atas. Lisa, naik ke atas Lisa. Ya Allah katakan may yashfa' syafa'atan hasanatan. Sudah terdengar Ibu Amin tadi. Kembali lagi ke Quran tadi. Allah katakan barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik. Jadi pertolongan di sini adalah kaitannya dengan masalah semangat, pendorongan. Jadi siapa yang memberikan dorongan atau semangat untuk berjihad kepada orang-orang beriman, yakun lahu nasibum minha. Jadi dia akan memperoleh bagian dari pahala. Maka dia akan mendapatkan pahala atas dorongan atau atas motivasi yang dia sampaikan kepada orang-orang beriman. Jadi sama juga dengan orang. Kalau orang memfasilitasi orang, mendorong orang untuk melakukan amal soleh, maka orang akan mendapatkan pahala tambahan. Jadi orang akan mendapatkan pahala tambahan. Setiap dia melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala dari perbuatan baik yang dia lakukan. Karena perbuatan baik yang dia lakukan itu adalah yang mendorongnya dan kitalah yang memfasilitasi. Begitu kalau misalnya ada orang mengaji, kita yang fasilitasi dia, kita belikan dia ikro misalnya, atau kita fasilitasi rumah, atau kita beri makanan, atau apa lagi. Pokoknya kita fasilitasilah kemudahan dalam hal amal soleh, segala bentuk amal soleh. Maka setiap kebaikan itu, ketika kebaikan itu dilakukan, kita mendapatkan pahala tambahan dari kebaikan yang dilakukan. Kemudian sebaliknya, umay yashfa' syafa'atan sayyi'at kullahu kiflun minha. Dan barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosa. Begitupun sebaliknya. Kalau di sini kan disebut dengan kiflun. Kalau di atas kan nasibun. Kalau nasibun itu adalah bagian yang baik. Kalau kiflun itu bisa bagian yang baik maupun bagian yang buruk. Jadi begitupun sebaliknya. Kalau ada orang yang memfasilitasi, merekomendasikan perbuatan-perbuatan dosa atau mendukung perbuatan-perbuatan dosa itu dilakukan, maka dia juga akan mendapatkan tambahan dosa dari orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Seperti itu. Dan selama perbuatan dosa itu dilakukan, dia mendapatkan tambahan dosa terus-menerus. Jadi dia menanam saham, membuat investasi di perbuatan dosa itu. Makanya kalau kita merekomendasi, usahakan rekomendasi yang benar. Nah, jadi atau fasilitasilah yang benar. Karena setiap kita memfasilitasi itu kita mendapatkan balasan. Kalau baik, tentu kita mendapatkan kebaikan terus menerus. Kalau buruk, kita akan mendapatkan keburukan juga terus menerus. Kemudian Allah katakan, "Fakana Allahu ala kulli syai'in muqita." Dan dia maha kuasa walau iya, dia itu maha kuasa. Kalau kita misalnya mengajak orang atau memberikan pesan palsu kepada orang supaya mereka itu tidak ikut untuk berjihad kalau di masa Nabi, atau supaya mereka itu menghindari kebaikan, maka Allah menyebutkan di sini Allah itu kuasa. Ya,
Allah bisa menyelamatkan orang yang kita sesatkan itu, lalu kemudian Allah bisa menyesatkan kita. Alhamdulillah, apabila kita punya niat untuk menyesatkan orang lain. Dan Allah Maha Kuasa, Allah akan memberikan balasan nanti kepada orang-orang yang memfasilitasi, atau yang memotivasi, atau yang mendukung setiap perbuatan-perbuatan dosa. Seperti itu. Jadi kalau ayat 84 dan 85 kaitan ini kalau depan kita, maka dengan kondisi kita yang hari ini tidak ada jihad, kita punya kewajiban yang sama untuk menyebarkan agama, tidak dengan kondisi, tidak dengan cara jihad ya, karena kita dalam kondisi aman, tapi dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Bisa dengan kita mengajarkan Al-Quran, kalaupun kita tidak bisa mengajar, kita fasilitasi orang supaya bisa mengajarkan Al-Quran, kita fasilitasi tempat, atau apapun yang kita bisa lakukan, ya, atau apapun yang bisa kita lakukan. Nah, gitu, seperti itu. Dan berikan motivasi, berikan semangat kepada setiap orang untuk melakukan kebaikan. Jangan halangi orang dari kebaikan dengan kita memberikan pesimis kepada mereka. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol teman-teman yang mau bertanya silakan. Afwan Ustaz, apakah tidak termasuk jihad dalam seperti menahan hawa nafsu, emosi dan lain-lain, amarah, emosi atau sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, apakah tidak termasuk jihad itu Ustaz? Iya, jadi memang jihad itu, makna jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Jadi berjihad itu orang-orang yang bersungguh-sungguh. Lalu kemudian dia melakukan perlawanan terhadap musuh. Nah, sekarang ada jihad yang hakiki dan ada jihad yang maknawi. Kalau jihad yang hakiki itu yang kayak di Palestina. Adapun jihad yang maknawi itu yaitu jihad sebagaimana kita menahan hawa nafsu, ya tadi menahan dari perbuatan dosa, dari amarah dan seterusnya. Seperti itu. Ada lagi tadi Ustaz, di ayat 84 ya. Jika memang bukan diri kita, jika bukan beban hidup, jika bukan ada ayat yang dibacakan tadi sama Ustaz, yang dituju jika bukan beban untuk diri seseorang, lalu beban itu ditujukan oleh Allah untuk siapa Ustaz? Kan kadang hanya dari kajian-kajian itu mendapatkan penjelasan itu kan hanya di kita maknawi atau diresapi untuk diri sendiri, itu malah kita hukum kepada diri sendiri bahwa itu beban hidup itu Ustadz. Lalu harus yang sebenarnya Allah tujukan itu, beban yang sebenarnya itu apa maksudnya itu Ustadz? Atau gimana ya? Makasih Ustadz. Mohon maaf, ulang bagaimana? Tadi saya tak keluar. Oh ya Ustadz. Kan ada tadi dijelaskan sama Ustadz, jika bukan beban hidup, lalu untuk apa beban itu? Yang ada di dalam Al-Quran ayat berapa itu Ustadz? Di surah Al-Baqarah tadi yang dijelaskan sama Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, yang kata Ustadz itu bukan untuk beban hidup. Lalu untuk apa jika itu bukan untuk beban hidup seseorang? Beban gitu, syariat. Ustadz. Beban syariat. Jadi dari ayat pertama itu, ini surat Al-Baqarah itu kan Madaniyah toh. Pembahasannya tentang masalah hukum.
Jadi dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama terus itu tentang pembahasan masalah hukum, ada haji, ada puasa, ada masalah jihad juga di situ. Lalu kemudian tentang ada sholat, tentang ada warisan, tentang anak yatim dan seterusnya itu kan dibahas itu. Tentang perceraian juga ada pembahasannya di situ. Lalu kemudian di akhir di akhir surat Al-Baqarah itu Allah tutup dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia dengan syariatnya. Jadi syariat yang Allah berikan itu adalah syariat yang mampu untuk manusia lakukan. Pernah ada pertanyaan begitu, kalau memang Allah tidak membebani seseorang itu melebihi dari kemampuannya, kenapa ada orang yang dibebani sampai dia mati? Kenapa ada orang yang dibebani sakit, akhirnya kemudian dia mati? Apa kaitan dengan ayat itu? Apa kaitan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Ternyata kan jawabannya seperti itu. Jawabannya adalah itu beban syariat. Adapun kita di hidup ini, beban hidup kita itu adalah dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita ridho menerimanya, bersyukur dengan segala bentuk nikmat, bersabar atas segala bentuk ketetapan. Ya, ada pertanyaan di sini. Silakan Ibu Ami. Syukran Ustaz. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Terkait dengan ayat yang pertama tadi, yaitu ayat 83 Ustaz, tentang majelis munafik dan majelis beriman. Saya pernah mendapati atau tergabung dalam satu halaqah Ustaz, atau majelis, di mana di situ itu kami berkumpul bermajelis itu, yang saya lihat itu ada dari berbagai macam kalangan Ustaz, ada ibu rumah tangga, ada dari kalangan pekerja, ada dari kalangan macam-macam Ustaz. Jadi saya konsep saya berpikir itu kami itu belajar dari awal. Namun seiring dalam berjalannya waktu Ustaz, dalam setiap halaqah kami itu tidak pernah maksudnya dalam setiap majelis kami itu ada silabus gitu Ustaz. Jadi kami dalam sebulan itu belajar tentang iman, belajar tentang tauhid gitu. Jadi tidak sekalipun saya pernah lihat atau dengar itu mengarah kepada sesuatu hal yang strict gitu. Misalkan tidak boleh apa gitu, misalkan tidak boleh selawatan secara akbar atau apa gitu. Jadi saya anggap itu majelis yang netral-netral saja, maksudnya semua bisa mengakomodir semua kalangan gitu Ustaz. Nah, tibalah kami pada suatu waktu di mana murab kami itu Ustaz, ada alasan tertentu untuk berhenti untuk menjadi murab gitu Ustaz. Jadi beliau mengundurkan diri, berhenti, tapi kami ada punya WhatsApp group. Nah, WhatsApp group ini tetap jalan. Nah, di WhatsApp group itu saya perhatikan murab kami ini tetap ada memposting informasi tentang penguatan tauhid, penguatan iman segala macam. Ada juga yang memposting tentang event-event majelis di mana gitu Ustaz. Jadi adalah salah satu dari solihat ini, peserta halaqah ini yang memposting ada beberapa event sholawatan akbar gitu Ustaz. Saya perhatikan terus beberapa kali beliau memposting, tiba-tiba kolom komentarnya langsung ditutup gitu Ustaz. Ini saya tidak bertanya tentang, maksudnya tidak menjudge ini sebagai halaqah majelis yang munafik gitu. Cuman saya hanya bertanya saja. Langsung kolom komentarnya itu langsung ditutup sama adminnya, di mana adminnya ini adalah murabnya Ustaz. Setelah itu teman saya ini langsung japri ke saya, kenapa langsung ditutup begitu? Kayaknya dia ini kayak macam tersinggung atau apa gitu. Saya tanya, kenapa soalnya apa yang kamu posting itu apa? Ini soal ini event akbar sholawatan akbar gitu. Terus saya bilang langsung tanya saja sama murabnya, saya tidak enak. Maksudnya mau tanya apa? Maksudnya gitu saja. Terus teman saya ini mungkin karena tidak mendapatkan jawaban atau japrian dari admin, kenapa tiba-tiba
kolom komentar itu dari beberapa waktu, selama beberapa waktu tidak pernah kita bebas-bebas saja kita berdiskusi di situ, tiba-tiba itu langsung ditutup kolom komentar sehingga hanya admin saja yang bisa memberikan pesan gitu. Jadi beliau ini mungkin merasa tersinggung atau apa gitu. Nah, yang pertanyaan saya Ustadz, apakah sikap dari teman saya ini bisa dibenarkan karena beliau dengan perasaan ketersinggungan itu beliau memilih untuk meninggalkan grup. Apakah sikap ini bisa dibenarkan atau malah akan tergolong sebagai liqat yang halaqah yang munafik gitu Ustaz. Jadi yang munafik ini apakah beliau atau beliau murabnya Ustaz? Demikian yang mungkin bisa saya tanyakan. Syukran. Iya, iya. Jadi begini, kita bisa pada dua posisi. Misalnya kita tempatkan diri kita sebagaimana tadi ibu itu. Kemudian yang berikut kita posisikan kita itu pada posisi yang murabbiah itu. Ini ada posisi masing-masing dan ada tindakan masing-masing yang harus dilakukan. Saya pun pernah seperti itu. Jadi atau kita mungkin juga seperti itu pernah. Ada di grup Tadabur Indonesia. Misalnya ada grup seseorang nih, grup orang. Kemudian saya pernah posting kegiatan saya di situ. Posting kegiatan saya di situ langsung dihapus. Tapi ada banyak yang like itu. Kemudian dihapus, lalu kemudian ditulis tidak boleh sembarang mengirim kecuali kegiatan tadabur yang punya grup itu. Saya bilang ya tidak masalah karena memang itu dia yang punya. Jadi yang harus kita lakukan adalah husnudzon saja. Kalau kita sebagai anggota di situ, kita husnudzon saja. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita sebagai murabbiahnya, yang kita harus lakukan adalah kita harus memberikan penjelasan. Jadi kita harus memberikan penjelasan dan supaya menjadi jelas kepada semua orang yang ada di anggota grup itu. Sama dengan anak-anak, pola pengasuhan pada anak hari ini itu, atau dari dulu sampai sekarang ada kesalahan yang terjadi, yaitu adalah orang tua bilang tidak boleh, tapi tidak pernah memberikan penjelasan kenapa tidak boleh. Sehingga itu menjadi pertanyaan pada anak-anak, kenapa tidak boleh? Nah, kenapa tidak boleh? Nah, dengan kata tidak boleh itu dan tidak diberi alasan, anak-anak itu kemudian berasumsi dengan asumsinya sendiri. Jadi dengan berasumsi dengan asumsinya sendiri. Asumsi sendiri itu melahirkan melahirkan kesimpulan yang fatal. Jadi kesimpulan yang fatal. Kesimpulan yang fatal itu bisa anak-anak mengatakan ti abi atau ti papa atau ti ayah ini begini dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi murabbiahnya itu harus kemudian mengklarifikasi atau memberikan penjelasan kenapa dan apa sebabnya dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi kita tidak boleh hanya menuntut orang supaya berhusnudzon kepada kita. Nah, kita juga harus membuat supaya orang itu tidak berprasangka buruk kepada kita. Gitu. Jadi dua tindakan ini harus ada. Kalau kita jadi anggota, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, kalau kita menjadi posisi murabbiah tadi, sebagaimana juga yang saya sebutkan, seperti itu. Syukran Ustaz. Begitu. Iya. Afwan. Iya, silakan kalau ada lagi. Ada di kolom chat Ustadz. Oh iya, betul. Dari Ibu Arifah ya. Izin bertanya Ustadz, indikator kita harus tabayun ke orang, apakah kita ketika kita khawatir berita tersebut jatuhnya fitnah dan merusak nama baik seseorang? Iya. Jadi indikator kita tabayun itu apabila memang itu merupakan hal yang bisa mendatangkan fitnah. Fitnah yang kedua adalah merusak nama baik seseorang. Dan kita klarifikasi atau tabayun itu bukan supaya dia mengaku dosanya itu di hadapan kita, tidak. Kita tidak butuh itu karena kita ini bukan Tuhan.
Kita tidak kayak ajaran-ajarannya para pendeta, harus mengaku. Misalnya memang dia mengaku di hadapan kita, terus apa manfaatnya buat kita? Dengan itu sebenarnya kita sedang dipuaskan keburukan, kayak sifat kesetanan, istilahnya kayak begitu. Kayak kita itu mau kalau tahu aibnya orang atau sampai orang itu mengaku di hadapan kita, apa manfaatnya untuk itu semua? Makanya ketika kita tabayun itu untuk apa? Untuk menyadarkan dia. Atau yang kedua juga memberitahukan ke dia bahwa ada isu yang tersebar nih. Nah, karena sudah tersebarnya isu, maka perbaiki diri. Kalau memang dia mau klarifikasi, silakan dia klarifikasi ke kita. Begini sebenarnya begini. Oh, kalau sudah oke. Kalau memang dia bilang diakui, tidak usah lagi. Kamu lakukannya di mana? Kamu tidak usah itu. Langsung suruh untuk dia bertobat. Bertobat saja, perbaiki diri. Semoga Allah ampuni dan kita hadapi ini bersama, kita perbaiki. Itu si fulan sumber tobat tidak. Betulnya dia sudah bertobat. Apalagi manfaatnya mau dibahas lagi. Nah, begitu. Gitu ya. Ada lagi? Kita sampai lewat 15 ini insya Allah. Berarti Ustadz kalau kayak itu ada di sekitar kita, misal orang tersebut yang sudah jelas dikatakan sama ayat Al-Quran bahwa anak tersebut kan tidak dinasabkan di bapaknya karena sudah ada sebelum dihalalkan. Nah, berarti itu seharusnya hanya sebagai data saja di kakak Ustadz, tapi sama Allah, karena sudah Allah katakan dalam ayat Quran itu bukan nasab si bapaknya, tidak bisa dinasabkan sama bapaknya, dan orang tuanya harus jujur ke anak ini atau tidak, atau hanya jujur sama KUA kalau anak ini anak perempuan yang harus diwalikan oleh wali hakim itu, atau gimana Ustaz? Jadi jujurnya itu hanya jujur ke KUA-nya. Sisanya itu harus ditutup semuanya. Jujur di KUA itu pun KUA itu harus amanah. Jadi hanya satu orang yang tahu informasi itu, ya KUA itu. Nanti sudah di KUA dia sampaikan ini anak bapak yang harus walikan. Tidak usah lagi cerita dosa itu, tapi bilang saja bapak yang harus walikan karena satu sebab. Semoga bapak mengerti. Begitu saja. Tidak usah diceritakan ini pernah begini di masa itu. Jangan. Kalau sudah memang bertobat, tutup itu. Ya, tutup itu perbuatan dosa itu. Oke. Tidak Baik, ada Ustaz. lagi. Lalu Ya. kalau jika ada yang lain sudah terlanjur anak itu tahu, itu gimana Ustaz? Untuk di keluarga atau di tetangga itu harus bagaimana menyampaikan ke anak tersebut karena dia sudah tahu informasi itu dari orang lain. Itu gimana Ustaz? Nah, itu orang lain itu kelakuannya orang-orang munafik itu. Kelakuannya orang-orang munafik itu. Karena dia taunya dari orang lain, dan orang lain itu yang menyebarkannya itu. Saya, alhamdulillah, saya pernah bahas tentang masalah zina ini. Setelah bahas masalah zina, beberapa yang ngaji ke saya bilang, Ustadz, saya mau jujur. Anak pertama saya, bukan saya ya, dia bilang, jadi mereka bilang begini, bukan gini, ada beberapa orang begini Ustadz. Saya bilang itu sudah masa lalu dan tidak usah lagi diceritakan dan saya tidak mau tahu. Sekarang perbaiki saja diri. Baru apa yang saya bikin Ustadz, sudah tutup, tidak usah lagi cerita sama orang-orang itu. Saya bilang tidak usah cerita sama orang-orang, tidak penting itu. Sudah, kamu sudah bertobat, nanti kalau mau di KUA nanti, mau gini caranya. Sampai saya punya pernikahan, Ustaz, sah insya Allah secara madhab ini dan tidak usah lagi dibahas. Itu
sampai hari ini beberapa orang itu alhamdulillah istri saya pun tidak tahu siapa orang-orang itu. Ya, istri saya pun tidak tahu siapa orang-orang yang cerita ke saya itu. Alhamdulillah. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang amanah. Ya, kita jadi orang yang amanah yang ketika mendapatkan informasi Baik, kita Ustaz. diam, kemudian kita klarifikasi langsung ke tertuduh itu. Kecuali memang itu merupakan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Dia pencuri, dia perampok. Nah, kita harus sampaikan hati-hati si fulan ini, hati-hati si fulan ini, hati-hati si fulan ini. Nah, itu kalau memang merugikan orang lain. Begitu. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khair kasir. Iya. Terakhir begini. Jadi, ini untuk semuanya ya. Jadi dosa itu tegurannya 4. Pertama, apabila kita melakukan dosa, dosa itu yang menegur ketika kita melakukan dosa ya. Pertama adalah yang menegur adalah diri kita. Rasa kayak tidak nyaman, rasa kayak takut, rasa kayak was-was ketika kita melakukan perbuatan dosa. Ketika kita tidak mau merubah setelah mendapatkan teguran dari diri, maka yang berikut itu adalah Allah akan mendatangkan orang lain untuk menegur kita. Nah, disinilah orang-orang yang amanah itu akan datang ke kita. Artinya apa? Dosa ini telah menjadi aib, telah diketahui oleh orang-orang. Oke, tadi kan tugas orang yang menerima dosa saya sudah jelaskan di ayat 83. Ini bagi para pelaku dosanya ya. Nah, kalau misalnya kita tidak mau berubah setelah ditegur oleh orang-orang amanah ini, maka teguran yang ketiga itu adalah teguran dengan adab. Teguran dengan adab itu orang yang melakukan perbuatan zina, naudzubillah, akhirnya apa? Akhirnya dia hamil di luar nikah. Kalau misalnya ada orang yang minum khamar, akhirnya dia stroke karena minum khamar. Pokoknya teguran dengan adab ini ketiga. Kalau tetap dia tidak mau berubah, teguran yang terakhir adalah teguran dengan su'ul khotimah. Dan itu kerugian yang paling besar. Makanya setiap kali melakukan perbuatan dosa, datang teguran dari diri, itu tingkatan pertama, maka segera langsung untuk bertobat. Karena kalau tidak, akan berjalan terus, sampai nanti yang terakhir itu adalah teguran dengan kerugian. Mati dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan kita di dunia maupun akhirat. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.